Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan penyambungan pada bibit jeruk agar nanti kita bisa memperoleh pohon sangat pendek dan cepat berbuah. Pada video-video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat teknik-teknik penyambungan pada bibit jeruk. Misalnya seperti ini, dari bibit jeruk yang saya lakukan penyambungan yang dimana dalam satu pohon terdapat berbagai jenis varietas jeruk. Dan di sini nantinya saya akan perlihatkan lagi kepada para sahabat teknik penyambungan pada bibit jeruk yang dimana nantinya untuk penyambungan itu sangat pendek saya lakukan pada batang pokok bibit jeruk saya, sehingga nantinya saya bisa memperoleh dari pohon jeruk saya pendek dan cepat berbuah. Baik, langsung saja saya memperlihatkan caranya. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terdahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memotong dari batang pokok bibit jeruk kita yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan silet, di mana nantinya silet di sini kita gunakan untuk mengiris entris dan mengiris dari batang pokok bibit jeruk kita yang akan kita lakukan penyambungan. Usahakan untuk silet atau alat yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Bagi para sahabat yang tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau lainnya. Intinya untuk mata pisau yang digunakan nantinya itu tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang dimana nantinya saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan nantinya dan pengikat sungkupan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang kita gunakan adalah entris yang kita ambil dari pohon jeruk kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan yaitu entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Agar nanti dari hasil sambungan kita lebih cepat berbuah, saya sarankan kita ambil entris pada cabang-cabang pohon jeruk kita yang sering mengeluarkan bunga atau buah. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan penyambungan pada bibit jeruk agar nanti kita bisa memperoleh dari pohon jeruk kita bisa lebih pendek dan lebih cepat berbuah. Langkah pertama kita melakukan pemotongan dari batang pokok bibit jeruk kita agar nanti dari hasil sambungan kita bisa sangat pendek. Nantinya di sini saya akan lakukan pemotongan dari batang pokok bibit jeruk saya di sini sekitar kurang lebih 5 cm dari permukaan media tanamnya. Jadi saya akan lakukan pemotongan nantinya di sini. Kemudian langkah berikutnya kita ambil entris untuk kita lakukan penyambungan. Adapun untuk panjang entris yang kita gunakan nantinya di sini kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Untuk entris di sini kita lakukan pembuangan daun semua. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan dari batang pokok bibit jeruk kita. Untuk pengirisan di sini kita lakukan pada samping batang pokok bibit jeruk kita.
Adapun untuk kedalaman pengirisan di sini kita lakukan itu sekitar 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet. Untuk pengirisan di sini kita mengenai sedikit kayunya. Kemudian kita lakukan pengirisan lagi pada irisan yang telah kita lakukan, kita menyisakan sedikit. Kemudian kita ambil entris untuk kita lakukan pengirisan. Untuk pengirisan entris di sini sesuai dengan irisan yang telah kita lakukan pada batang pokok bibit jeruk kita, yaitu kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm. Kemudian kita iris sedikit di belakangnya. Lalu kita masukkan entris. Misalnya di sini untuk ukuran entris lebih kecil dibanding dari batang pokok bibit jeruk kita, usahakan nanti untuk entris itu kita masukkan salah satu sisi rata pinggir. Ini saya perlihatkan lebih jelas lagi entris yang saya masukkan seperti ini. Karena untuk ukuran entris di sini agak kecil, jadi saya masukkan salah satu sisi rata pinggir. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Ini saya akan perlihatkan lebih jelas lagi cara pengikatan yang saya lakukan. Semua irisan harus tertutupi. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Lalu kita lakukan pengikatan sungkupan. Untuk pengikatan sungkupan di sini kita lakukan di bawah ikatan sambungan. Untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, cukup longgar saja agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Baik para sahabat, inilah hasil penyambungan yang telah saya lakukan pada bibit jeruk saya. Kemudian dari hasil sambungan yang baru kita lakukan, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari media tanamnya. Jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit jeruk kita yang sudah kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan hasil sambungan saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan saya yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, dari entris di sini sudah tumbuh dengan baik. Adapun untuk usia dari hasil sambungan saya di sini yaitu 18 hari, dan di mana di sini saya sudah lakukan pelepasan sungkup itu 3 hari yang lalu.
Kemudian saya akan perlihatkan satu lagi dari hasil sambungan bibit jeruk saya yang sudah belajar berbuah. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari bibit jeruk saya yang sudah saya lakukan penyambungan. Bisa kita lihat di sini sudah belajar berbuah. Ini bisa kita lihat dari buah-buahnya, dan ini ada yang mengeluarkan bunga. Namun dari hasil sambungan saya di sini, untuk buah itu saya tidak jadikan semua, saya simpan beberapa buah saja karena dari pohon jeruk saya di sini masih sangat kecil. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit jeruk agar nanti kita bisa memperoleh pohon sangat pendek dan cepat berbuah. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.